pada awal mulanya Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kemerdekaan, pimpinan Muhammadiyah ini banyak dipengaruhi Wahabi. Akhirnya ada upaya di Muhammadiyah menyatukan antara Aswaja dengan Wahabi. Karenanya akidahnya Muhammadiyah di putusan tarjih Muhammadiyah itu gabungan antara sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Nah, kalau ada Muhammadiyah yang nggak baca kunut dan nggak mau tahlil, itu berarti ambil Wahabinya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang penting untuk kita pahami yaitu tauhid menurut paham Muhammadiyah. Sebenarnya bagaimana Muhammadiyah memahami tauhid? Apakah coraknya itu mendekati Asy'ariyah atau mendekati Salafiyah? Kalau kita coba lihat di dalam HPT kita, di dalam Kitabul Iman kita, di matan atau nas tentang tauhid Allah atau keesaan Allah dalam Kitabul Iman kita itu ada redaksi al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang seolah-olah HPT itu rumusannya lebih dekat kepada Asy'ariyah. Karena HPT tidak berbicara tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Meskipun uluhiyah di sini sebenarnya ada, sifat ya ada. Tapi kalau kita lihat itu mendekati, nanti kita lihat apa perbandingannya biar lebih detail. Tapi intinya ini mirip dengan apa yang digunakan Asy'ariyah di dalam menjelaskan tauhid. Hanya saja fidzatihi atau tauhid fidzat itu diganti fil uluhiyah dalam apa HPT. Tapi tauhid fi sifatihi wa af'alihi ini sama. Gitu. Sehingga kalau kita coba lihat secara detail, maka tauhid Muhammadiyah itu yaitu uluhiyah, kemudian sifat dan af'al. Tadi perbedaannya hanya di uluhiyah di sini. Kalau Asy'ariyah itu dalam zatnya, tapi kalau di Muhammadiyah dalam uluhiyahnya. Sedangkan tauhid sifat dan af'al sama. Nah, kalau kita lihat di dalil yang digunakan oleh HPT, kita coba lihat yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas. Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Nah, ini yang menarik, redaksi HPT menggunakan al-ahad, tidak menggunakan wahdaniyah. Karena ahad ini maknanya lebih ablak, lebih dalam daripada wahid itu. Kalau ahad itu tidak berpotensi ada yang lain, tapi kalau wahid itu tergantung konteksnya, terkadang ada yang lain, terkadang tidak, tergantung konteks bahasa itu digunakan. Allahus Somad, Allah pusat permohonan. Allahus Somad ini yang disebut tauhid dalam uluhiyahnya. Meskipun sebenarnya ini rububiyah, tetapi ketika Allah meyakini as-somad, ketika seseorang meyakini as-somad, ini artinya ia menjadikan Allah itu sebagai pusat dari segala pertolongan, pasti dia melakukan tauhid uluhiyah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, ini yang disebut sebagai tauhid dalam af'alnya. Atau ini salah, ini bukan af'alnya tapi dalam sifatnya. Karena sifat Allah tidak mungkin menyerupai sifat yang lainnya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah. Kemudian selanjutnya tauhid dalam af'alnya HPT kita ilahatun ma'allah. Ini artinya yaitu Al-Quran menanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, kemudian menurunkan untuk kamu sekalian dari langit itu air, kemudian tumbuh sebab air itu berbagai macam kebun yang memiliki pemandangan yang cukup indah. Siapa yang menumbuhkan pepohonan semacam ini? Alihatun ma'allah. Ini menjelaskan semua ini terjadi karena perbuatan Allah. Ini yang disebut dengan tauhid fi af'alihi. Ini dalil-dalil yang digunakan oleh HPT ketika menjelaskan tentang klasifikasi tauhid tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, klasifikasi tauhid Muhammadiyah itu sebenarnya
memiliki kesamaan dengan klasifikasi tauhid di dalam Asy'ariyah. Hanya saja Muhammadiyah tidak menjelaskan tauhid Allah dalam zatnya. Kan tadi kita tidak temukan tauhid Allah di dalam zatnya. Sebagaimana di dalam mazhab Asy'ariyah, tetapi tauhid fi dzat diganti dengan tauhid fil uluhiyah. Nah, kenapa kok demikian? Artinya Muhammadiyah karena coraknya tajdid dan metodologinya itu salaf, yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun secara materi ketika 1929 itu banyak mengacu pada literatur Asy'ariyah, tetapi Muhammadiyah tetap melakukan corak tajdid dengan menggunakan metodologi salaf, karena jargon Muhammadiyah yaitu arju ilal Quran wa Sunnah. Kenapa? Ini di antara alasannya kenapa Muhammadiyah tidak mendiskusikan tentang tauhid fi dzat. Karena keterbatasan akal dalam membahas tentang zat Allah dan relasinya dengan sifatnya. Ketika akal ini berusaha untuk membahas tentang zat Allah itu esensinya bagaimana? Itu tidak mungkin. Sehingga HPT kita akan menjelaskan sebuah hadis yang cukup populer, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kau berpikir tentang zatnya. Dan juga relasinya dengan sifatnya. Misalnya relasi antara zat dengan sifat itu bagaimana? Apakah zat dengan sifat ini dua hal yang sama-sama qadim? Kalau kita tetapkan dua hal yang sama-sama qadim, berarti ada dua hal yang qadim sejak azali. Apa bedanya nanti teologi Islam dengan teologi Kristen kan gitu? Atau kalau kita katakan sifat Allah ini hadis baru, berarti ada sesuatu yang muncul dari Allah yang tidak qadim. Nah, sehingga ini menjadi perdebatan dalam sejarah teologi Islam selama berabad-abad, dan Asy'ariyah berkesimpulan as-sifatu laisat dzatan wala hiya ghairuha. Sifat itu benar tetapi tidak bisa dibilang kalau dia yang lainnya. Artinya ini kajian yang sangat filosofis dan akal kita dalam pandangan HPT tidak bisa memecahkannya. Sehingga fokus kajian teologi ini tidak harus diarahkan pada pemahaman-pemahaman yang sifatnya kalamiah spekulatif, tetapi lebih nanti Muhammadiyah memprioritaskan supaya kita merenungkan alam semesta daripada berbicara teologi yang tidak ada selesainya. Makanya yang kedua dikatakan ketauhidan Allah dalam zatnya sangat jelas. Jadi kalau Allah kita katakan zatnya satu ya jelas. Dan sebaiknya pembahasannya diarahkan pada tauhid dalam uluhiyah. Ini yang lebih penting karena bagaimana manusia ini beribadah kepada Allah. Masalah tauhid uluhiyah ini yang menjadi masalah yang krusial sejak Muhammadiyah berdiri sampai sekarang pun kan itu. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan getol di dalam membahas memberantas takhayul, khurafat sama syirik itu. Ketika tradisi orang memuja ke kuburan, meminta ke kuburan dan sebagainya, ini kan mencacati tauhid uluhiyah. Sehingga ketika orang masih percaya kepada jimat, pada kekuatan supranatural di luar kekuatan Allah, maka secara uluhiyahnya ini bermasalah. Ini yang lebih difokuskan daripada kita sibuk membahas tentang zat Allah. Itu yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya akal seharusnya dipotensikan untuk membahas kauniyah, alam semesta atau ciptaan Allah, daripada berusaha memasuki wilayah teologi spekulatif dalam membahas zat Allah yang tidak terjangkau oleh manusia. Ini artinya Muhammadiyah dalam bahasa modern lebih ditekankan pada natural theology. Bagaimana kita memahami teologi alam semesta ini sehingga muncul berbagai macam disiplin ilmu, mulai fisika, kimia, itu manusia tidak sibuk membahas zat Allah yang tidak mungkin sampai ujungnya. Lebih baik kita maksimalkan energi atau otak kita ini di dalam mengkaji alam semesta ini sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan memunculkan teknologi yang baru, yaitu tentang alam semesta ini. Ini yang dianjurkan oleh Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah tadi tidak mendiskusikan tentang tauhid dzat,
dan juga tidak membahas dalam HPT kita tentang relasi antara zat dengan sifatnya, dan mengakui dalam masalah ini kita memiliki keterbatasan akal. Hendaklah pemikiran warga Muhammadiyah itu difokuskan untuk memahami alam semesta, untuk menunjukkan tentang keistimewaannya. Nah, kalau kita lihat nanti di iman kepada Allah di tanbih atau di sana dikatakan, dijelaskan keterbatasan potensi akal manusia dalam membahas zat Allah dan relasi antara zat, essence dengan dan sifat atribut. Maka di dalam tanbih, perhatian di kitabul iman kita di HPT, maka dikatakan apa? Maka lafanallahu bil i'tiqad illa bima tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak mungkin membebani kita tentang sebuah keyakinan teologi yang akal kita tidak bisa menjangkaunya. Fala yajuzu lana an nabhatha an kunhi dzat ilahiyah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mendiskusikan tentang esensi zat Tuhan. Wa kayfiyati tisofiha, dan bagaimana relasi antara zat dengan sifat Allah, bisifatin dengan sifat. Fa inna dzalika mahdhurun syar'an. Sesungguhnya yang demikian itu apa? Dilarang secara syar'i. Karena apa tadi? Walaysa fi wujudihi ta'ala syakun. Tidak ada dalam esensi Allah itu sebuah keraguan. Dan Al-Quran dijelaskan sudah menutup terhadap akal untuk memasuki wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Yang jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dijelaskan bahwasanya teologi Muhammadiyah apa? Difokuskan supaya kita mengkaji tentang alam semesta untuk menunjukkan apa? Eksistensi Allah dan menunjukkan kemahaesaan Allah, daripada kita membahas zat dan relasi zat dengan sifat Allah. Sehingga di awal pembukaan kitab iman kita itu sebenarnya warga Muhammadiyah ini diwajibkan untuk melakukan nadhar. Nadhar itu bisa menjadi epistem, yaitu kerangka berpikir, atau untuk meneliti kauniyah, yaitu ayat Allah yang sifatnya kauniyah, untuk mengenal untuk makrifah atau mengenal Allah. Maka di dalam HPT kita itu di pembukaan sudah dijelaskan wa alla anna an-nadhara fil qawli ma'rifatillah wajibun syar'an. Sesungguhnya berpikir atau meneliti alam semesta untuk mengenal Allah itu wajibun syar'an, wajib secara akal. Ini artinya teologi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu bukan teologi klasik, tetapi juga teologi yang bisa merespon berbagai macam permasalahan kontemporer, termasuk juga bagaimana umat Islam ini bisa memahami alam semesta dan mengembangkan teknologi sehingga mampu untuk merespon berbagai macam persoalan di konteks modern ini. Ini corak teologi Muhammadiyah adalah teologi yang tidak tradisional konvensional, tapi sebenarnya sudah modernis, meskipun secara umum materinya kan diambil dari teologi Asy'ariyah, tetapi ada corak-corak tajdid yang dimunculkan. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan misalnya antara tiga mazhab, Asy'ariyah, Salafiyah, dan Muhammadiyah. Kalau kita lihat dalam klasifikasi tauhid, maka Asy'ariyah mengatakan tauhid itu dalam semuanya sebenarnya berbicara tentang trilogi tauhid kan. Meskipun trilogi tauhid ini seakan-akan populer hanya di kalangan Salafiyah. Tapi Asy'ariyah ada tauhid fidzat, sifat dan af'al. Kemudian Salafiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Muhammadiyah, uluhiyah, sifat dan af'alnya juga trilogi tauhid sebenarnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ini merujuk pada Asy'ariyah, hanya saja Muhammadiyah mengganti tauhid fidzat dengan tauhid fi uluhiyah. Kemudian zat dan relasinya dengan sifat. Kalau Asy'ariyah mengatakan zat itu bukan sifat tetapi juga bukan yang lainnya, atau sifat itu bukan zat atau bukan yang lainnya. As-sifatu laysat dzatan wala hiya ghairuha. Kemudian Salafiyah tidak membahas tentang hubungan tentang zat dan hubungan zat dengan sifat, karena ini pembahasan yang sifatnya akal dan tidak perlu untuk dilakukan. Dan Muhammadiyah juga sama, tidak membahasnya, tetapi Muhammadiyah yang menarik
diarahkan pada pembahasan uluhiyah, karena yang menjadi permasalahan di kalangan umat Islam ini ketika banyak berbagai macam ritual ibadah itu tidak ditujukan oleh Allah tetapi ditujukan untuk makhluk-makhluk yang lain dan dipahami sebagai wasilah. Berbagai macam ritual yang muncul di masyarakat ini meminta kepada kuburan, meminta kepada wali, percaya kepada dukun, percaya dengan dongeng-dongeng mitos yang tidak jelas. Itu sebenarnya pembahasan tauhid uluhiyah, karena manusia takut doa ibadah berharap tidak ditujukan kepada Allah tetapi di selain Allah. Ini yang perlu untuk dibahas oleh Muhammadiyah daripada mendiskusikan tentang zat Allah. Zat Allah itu bagaimana? Akal kita tidak mungkin sanggup untuk menjawabnya. Dan penelitian pada alam semesta ini artinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika mendalami natural sciences, ilmu-ilmu alam semesta, fisika, kimia maupun yang lainnya, ini sebenarnya sudah ditemukan pondasinya di dalam tauhid kita. Tauhid kita itu sebenarnya ilmu pengetahuan ini harus berkembang. Bagaimana manusia meneliti, melakukan observasi terhadap alam semesta ini yang semuanya digunakan untuk membuktikan tentang eksistensi Allah dan maha kebesarannya. Bahwasanya alam semesta ini semakin kita kaji, semakin kita berkesimpulan bahwasanya alam semesta ini tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada zat yang super power yang menjadi sumber dari segala yang ada ini dan mengaturnya. Ini yang diarahkan oleh Muhammadiyah. Sebenarnya kalau mencari landasan teologi tentang ilmu pengetahuan di Muhammadiyah, maka Kitabul Iman itu bisa dijadikan pijakan. Kemudian dari manhaj atau metodologi, kalau Asy'ariyah itu manhaj atau metodologinya berasal dari nas dan akal sesuai dengan rumusan Imam Asy'ari atau para pengikutnya. Ya sebenarnya Asy'ariyah itu kan ingin kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan hanya saja karena lawannya itu Mu'tazilah, yaitu kelompok yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang menggunakan logika-logika filsafat Yunani, akhirnya Asy'ariyah ini dalam melakukan perdebatan tidak mungkin menggunakan metodologi Quran dan Sunnah sebagaimana dikembangkan oleh Salafiyah, dipahami secara literal, karena musuhnya ini yaitu Mu'tazilah sangat rasional. Nah, oleh sebab itu Asy'ariyah ya terkadang masih terjebak di dalam penggunaan sistematika berpikir yang berdasarkan pada akal. Gitu. Kemudian Salafiyah ini aruju ilal Quran wa Sunnah, tapi dipahami secara tekstual dan menolak melakukan takwil. Misalnya yang zilu rabbuna fis sama'i dunya hina yabqa thulutsal lail. Allah itu turun di langit dunia ini ketika sepertiga malam. Dan dalam pandangan Salafiyah tidak boleh kita takwil. Allah itu turun ya turun. Tetapi bagaimana Allah itu turun tidak boleh kita tanyakan. Karena memahaminya secara tekstual, tidak boleh melakukan takwil. Tetapi nanti kalau Asy'ariyah itu membolehkan. Maksudnya yang zilu rabbuna itu yang turun bukan Allah, tetapi rahmat Allah. Karena Allah itu di luar ruang dan waktu. Kalau Muhammadiyah sebenarnya secara metodologi sama dengan Salafiyah, yaitu rujuk ilal Quran wa Sunnah, yaitu ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga akidah Muhammadiyah di HPT ini langsung dijelaskan landasannya yaitu Al-Quran wa Sunnah di penutup di HPT kita. Maka di sana ditemukan redaksi hadhiya usulul aqaid as-sahihah. Inilah pokok-pokok akidah yang benar warada bihal Quran yang terdapat di dalam Al-Quran wa Sunnah dan Sunnah wa syahidat biha al-athar al-mutawatirah, dan dikuatkan oleh pemberitaan yang mutawatir. Artinya Muhammadiyah dalam akidah sebagaimana dalam fikih tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, baik Asy'ariyah maupun Salafiyah, sama rujuk ilal Quran wa Sunnah. Tetapi Muhammadiyah secara tekstual dan kontekstual, yaitu menerima takwil. Ya, kalau Salafiyah anti takwil, kalau Muhammadiyah meskipun yang didahulukan makna zahir, tetapi kalau memaksa untuk melakukan takwil,
maka itu dilakukan. Ini baik dalam konteks fikih maupun dalam konteks akidah. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam ini. Dan untuk selanjutnya kita coba kembangkan di dalam tanya jawab atau diskusi.